Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Diva Anugrah Indah Cahyani, mahasiswa Prodi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya. Saya dari kelompok 45 Dana. Di sini saya akan meresum materi atau mereview hari pertama PKKMB. Pada hari pertama PKKMB ini, awalnya kita pembukaan yang dibuka langsung oleh Bapak Rektor Universitas Trunojoyo Madura. Di hari pertama PKKMB kita juga kedatangan Gubernur Jawa Timur, yaitu Ibu Khofifah Indar Parawansa. Ibu Khofifah tadi juga menyampaikan sepatah dua patah kata dan juga materi yang bisa saya rangkum. Di antaranya adalah hidup adalah perubahan, yang tidak pernah berubah adalah hidup itu sendiri. Hidup berubah dari yang dulunya tidak ada digital dan sekarang semua serba digital. Dulu jika ingin berkabar harus menggunakan surat, tetapi sekarang sudah ada HP yang bisa digunakan untuk bertukar kabar. Dulu jika ingin mengabadikan momen maka hanya di hati saja, tetapi sekarang sudah ada kamera yang bisa digunakan untuk mengabadikan momen. Dunia sudah berubah, tidak seperti zaman dahulu. Permasalahan juga semakin kompleks, maka dari itu kita juga harus bisa menyelesaikan segala permasalahan yang ada. Ibu Khofifah tadi juga menyampaikan pilar Indonesia menuju 2045, yaitu yang pertama pembangunan ekonomi, yang kedua pemerataan pembangunan. Tadi selain itu saya juga mencatat bahwa Indonesia masuk ke dalam kategori ekonomi terbesar 2050 ke dalam peringkat 4 dan juga pada 2030 peringkat 7. Digital ekonomi dan digital future adalah hal terpenting untuk para mahasiswa, terutama lulusan S1, agar bisa mencapai hingga ke kancah dunia. Susah tidak berarti tidak bisa, itulah kata Ibu Khofifah. Tujuan pendidikan pada dasarnya adalah akhlak mulia. Yang paling penting adalah seseorang yang berakhlak, pintar, dan juga santun. Kekuatan rantai ditentukan oleh mata rantai terlemah, bukan mata rantai terkuat. Jangan cepat berpuas diri karena pada dasarnya kemampuan kita banyak dan tidak terbatas. Para mahasiswa, para anak-anak perlu untuk mengembangkan inovasinya karena itu adalah hal yang terpenting untuk kehidupan kita di masa depan. Pada pemateri yang pertama tadi juga ada Bapak Slamet Aryadi yang termasuk anggota DPR RI dan juga lulusan Universitas Trunojoyo Madura yang pernah menjabat sebagai Wakil Presiden Mahasiswa pada tahun 2014. Beliau menyampaikan tentang bagaimana cara menumbuhkan jiwa-jiwa leadership, jiwa-jiwa kepemimpinan. Seperti beliau telah memiliki berbagai banyak pengalaman dan juga prestasi. Hari ini kita menjadi mahasiswa. Mahasiswa harus memiliki ikon jiwa-jiwa yang bisa menumbuhkan jiwa leadership dalam hidup kita. Itulah kata beliau. Beliau juga menyampaikan 4 pilar kebangsaan Indonesia. Yang pertama ada Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, UUD. Pancasila adalah ideologi negara kita, dasar negara kita yang patut kita laksanakan dan aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila memiliki 5 dasar yang wajib kita ketahui. Yang pertama, Pancasila yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dan juga keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pilar yang kedua yaitu Bhinneka Tunggal Ika yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Indonesia ini memiliki keberagaman dari Sabang hingga Merauke, keberagaman dari mulai budaya, agama, ras, suku, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu NKRI. Kita hidup sebagai warga NKRI harus mematuhi segala peraturan atau undang-undang dasar. Yang keempat adalah UUD, adalah dasar yang mengatur pola hidup kita sebagai warga negara Indonesia. Menurut beliau, fungsi mahasiswa adalah harus mengaplikasikan dan menjaga NKRI. Mahasiswa harus menjadi agen perubahan. Tadi di hari pertama PKKMB juga ada dari sosialisasi keamanan dari Bapak Kepolisian yang menyampaikan kerjasama antara kepolisian dengan universitas dalam menjaga keamanan, yaitu beliau menyampaikan bahwa akan membuat pos-pos keamanan di area Telang, Kamal, dan sekitarnya dalam rangka memenuhi permintaan Bapak Rektor dalam rangka menjaga keamanan.
Yang kedua, beliau akan menjaga narkoba atau akan mengatasi narkoba untuk para remaja atau para pemuda-pemuda. Tadi juga ada Bapak Wakil Rektor yaitu Bapak Ahmad Hamzari yang menyampaikan bentuk kegiatan MBKM. Yang pertama ada pertukaran mahasiswa, yang kedua magang atau praktik kerja, yang ketiga asistensi mengajar di satuan pendidikan, yang keempat ada penelitian, yang kelima ada proyek kemanusiaan, yang keenam ada kegiatan wirausaha, yang ketujuh ada studi atau proyek independen, yang kedelapan ada membangun desa atau KKNT. Tadi yang terakhir juga ada Bapak Muhammad Rizky Taufan, yaitu budayawan dari Madura yang menyampaikan materi tentang generasi muda cinta budaya. Kebudayaan adalah olah pikir manusia yang diwujudkan, itulah menurut beliau. Beliau juga menyampaikan 10 objek kemajuan kebudayaan. Yang pertama ada tradisi lisan, manuskrip, adat istiadat, ritus, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, seni, bahasa, permainan rakyat, dan juga olahraga tradisional. Kemerosotan kebudayaan menurut beliau juga memiliki berbagai faktor utama seperti tradisional sekarang menjadi modern, budaya tradisional sekarang menjadi budaya modern. Itulah menurut beliau. Sekian yang bisa saya sampaikan pada materi hari pertama PKKMB ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.